Kan, bismillah. Bagaimana hukumnya nangis pas sholat? Boleh? Banyak sahabat yang menangis. Ya, silahkan. Banyak sahabat yang menangis dalam sholat, tidak ada masalah. Imam-imam Masjidil Haram ketika sholat terisak. Tapi nangisnya motifnya apa? Itu dia. Yang paling aneh kan begini, dibacakan ayat neraka biasa aja. Ayat surga malah nangis gitu kan. Nah, jadi motivasi nangis itu apa? Kalau motivasi nangis itu untuk mendapatkan kekhusyuan, ada kepasrahan, itu nggak ada masalah. Ya, bahkan memberikan kekhusyuan lebih pada jiwa kita. Itu sah hukumnya. Boleh. Boleh. Yang lain? Cek. Kita tadi yang kebetulan yang dijelaskan tadi kan, saya juga pernah ngalamin kan. Waktu orang ruku, saya ruku juga tapi saya tambah 1 rakaat lagi kan. Ya. Itu sah nggak, Ustaz? Kalau tidak tahu dianggap sah salatnya. Kalau tidak tahu dianggap sah salatnya. Apa dalilnya? Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 143, paling kiri di pertengahan. Ya, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan seseorang yang salat dia tunaikan walaupun pada awalnya nggak tahu tentang apa yang ia kerjakan. Ayat ini turun Quran surah kedua ayat 143 ya sampai dengan 144-nya sampai peristiwa yang turun. Jadi begini, awal mula salat itu dia menghadap ke arah Baitul Maqdis di Palestina. Ya, sekarang ke Al-Aqsa yang sekarang. Itu sampai 17 bulan, setahun 5 bulan. Keterangannya ditemukan di kitabnya Ibnu Katsir, Tafsir Quranul Azim, halaman 251, paling kanan sebelah bawah. Itu menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa, sampai kemudian Nabi sering berdoa. Ya Allah, karena sering diejek oleh orang Yahudi. Muhammad gak punya kiblat, Muhammad ngadapnya ke kiblat kita, ke Baitul Maqdis, diejek. Karena sering diejek, Nabi minta, ya Allah tunjukkan kepada mereka kiblat yang paling mulia. Nomor 1 yang paling mulia itu kan Ka'bah. Dan Yahudi tahu. Mereka tahu kiblat yang paling mulia itu Ka'bah. Mereka minta, cuma tetap gak dikasih oleh Allah. Tiba-tiba kemudian turunlah Quran surah kedua ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ya, mulai saat ini Muhammad kami sering lihat engkau menghadapkan wajahmu ke langit, minta supaya kiblat diarahkan ke Masjid Al-Haram, ke Ka'bah. Maka mulai saat ini hadapkanlah ke kiblat yang kau inginkan itu. Allah kasih yang lebih baik daripada Yahudi. Maka dapatlah itu. Pertanyaannya, beliau kan sedang sholat itu di kediamannya Ummul Bashar yang sekarang jadi Masjid Kiblatain. Sementara yang tinggal di masjid di Madinah itu nggak tahu kejadian itu. Mereka sudah sholat juga, konon turunnya di waktu sholat zuhur, antara zuhur ke asar. Turun. Dulu teman-teman, itu Madinah itu kotanya seluas Masjid Nabawi sekarang. Seluas itu. Ini di luar itu sudah bukan Madinah. Kuba bukan Madinah, Badar bukan Madinah, Uhud bukan Madinah. Sekarang ada perluasan. Jadi kalau ada peristiwa turun di Badar, yang di Madinah nggak tahu. Peristiwa turun di Uhud, Madinah nggak tahu. Nah, ini peristiwa turun di kediamannya Ummul Bashar yang sekarang jadi Masjid Kiblatain. Turun. Begitu turun, Nabi itu kemudian berbalik 180 derajat, berbalik. Sahabat ikut. Cuman persoalannya, begitu sahabat pulang ke Madinah bersama Nabi, orang-orang di Madinah diceritakan oleh mereka, tadi ada ayat turun, kita sekarang menghadap ke kiblatnya ke arah Mekah, ke Ka'bah. Kami sudah dapatkan, kami dapatkan. Hei orang Yahudi, kami sudah menghadap ke Ka'bah. Yang sudah sholat di Madinah bingung, ini sholat kami statusnya bagaimana? Karena kami nggak tahu kalau kiblatnya sudah beralih ke Ka'bah, sementara kami sudah sholat. Waktu zuhurnya sudah habis waktu itu. Maka bertanyalah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana status sholat kami yang kami telah kerjakan, kiblatnya masih menghadap ke arah Baitul Maqdis. Maka turunlah kemudian ayatnya yang 143-nya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah nggak akan nyanyiakan amalan sholat kamu yang kamu kerjakan karena iman. Maksudnya, sesuatu yang dikerjakan karena ketidaktahuannya, bukan untuk disengaja, tapi ada keimanan dilakukan pada saat itu, maka tetap dinilai pahalanya sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Baik. Ada yang lain? Oh. Apakah boleh berdoa di akhir sujud namun doanya menggunakan bahasa Indonesia? Ini kelas advance, kita baru ruku dia sudah sujud. Oke, saya jawab, tidak apa-apa. Boleh. Hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, innama aqrabal abdu min rabbih wa huwa sajid. Keadaan terdekat antara Rabbul Alamin, Allah dengan hambanya saat sujud. Fa aktsirud du'a, maka perbanyak doa. Coba bagaimana cara berdoanya? Para ulama mengatakan sujud dalam doa bukan cuma boleh, sangat dianjurkan. Tapi bagaimana cara kita mengerjakan doa itu? Kalau lafadznya persis seperti dilafadzkan Nabi, maka silahkan lafadzkan. Boleh.
Subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Minta. Allahumma ij'al fi lisani nura, wa fi 'aini nura, wa fi sam'i nura, wa fi qalbi nura. Silakan. Tapi kalau permintaannya tidak dilafadzkan oleh Nabi atau situasinya beda yang dialami di zaman Nabi, doa untuk suami, doa untuk anak lulus ujian, doa untuk macam-macam, maka kata para ulama tidak perlu dilafadzkan sehingga tidak mengeluarkan kalimat baru yang bukan dimaksudkan dalam bacaan salat yang dituntun oleh Nabi. Cukup disampaikan dalam hati saja. Tidak perlu disuarakan, nggak perlu dilafadzkan. Ya, diikat dengan kalimat di Al-Bukhari nomor hadis 651. Shallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian persis seperti melihat aku salat. Karena itu Nabi nggak pernah salat pakai bahasa Indonesia. Jelas ya? Atau bahasa-bahasa lokal yang lainnya. Dia cukup ucapkan kalimat-kalimatnya, lalu setelah itu baru di hati kita hadirkan apa yang ingin kita mintakan. Nanti saat masuk sujud saya bahas dengan detail. Jelas ya? Teman-teman, kenapa ini saya hentikan dulu bacaan? Karena saya tidak biasa menerangkan cuman sekedar ini doanya begini. Itu ada makna semuanya. Di subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kenapa pakai azim? Kenapa pakai subhan? Kenapa pakai wa bihamdi? Itu kuncinya, kalau benar bacakan itu, maka dapatlah karunia yang lainnya. Kalau saya terangkan itu bisa 1 jam 2 jam lagi ke depan. Dan nanti paling gak enak kalau dipotong pada hal-hal yang belum sempurna. Jelas ya? Oke, cukup? Terakhir ya, maksudnya 5 pertanyaan? Oh baik, 1 pertanyaan. Silakan. Ya. Ruku, posisi lengan, siku atau? Baik. Pertama, lengan, kalau saya sebutkan lengan, di sini dirinci oleh Al-Quran termasuk hadis. Kalau saya sebutkan lengan atau tangan, berarti dari ujung sini sampai ke sini. Ingat itu ya? Dari ujung sini sampai ke sini. Nanti dalam praktek ibadah, itu akan dirinci. Ini disebut kaf. Saat bertakbir, maka telapak kaf bertemu dengan punggung, begini. Ini disebut dengan rusgun, boleh begini. Ini disebut dengan sa'id, boleh ke sini, tapi tidak boleh sampai ke siku. Siku disebut mirfak, jamaknya marafik. Kalau wudu sampai ke mirfak, marafik. Dari sini waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Quran surah 5 ayat 6. Kalau kamu wudu, basuh tanganmu dari jari sampai ke siku. Jadi dari sini ke sini, bukan siku ke bawah. Nah, jadi yang disebut dengan lengan nanti dari sini sampai ke sini. Sekarang kita turunkan saat tadi ruku, posisinya bagaimana? Untuk jari terbuka di lutut begini. Untuk lengannya yang ini. Baik, di sini ada 2 pendapat yang paling utama. Yang pertama mengatakan tidak lurus seperti ini, ya, tapi diberikan semacam ada siku sedikit di sini. Jadi ketika kita akan ruku, nah ini ada siku begini, tapi tetap menekan ke belakangnya. Cuma sikunya ini ada. Jelas ya? Baik, jadi tidak terlampau kaku, tidak ada tegangan berlebihan di tangan, tapi tegangannya itu muncul ke arah bagian kaki bagian belakangnya, di betisnya. Jadi begitu Anda ingin ruku, nah ini tangannya seperti ini, jadi tidak seperti ini. Ya, tegang tuh ke sini. Boleh yang pakai tangan pendek, Mas? Boleh? Ya, sini. Supaya saya lebih bisa melihat keadaan tangannya. Saat ruku di sini. Mudah-mudahan terlihat. Silakan ruku. Sekarang luruskan dulu, Mas. Jangan bengkok begini, luruskan ini tangannya begini. Luruskan dan tekan sampai ke rukunya, ke lututnya. Saya perbaiki ya, mohon maaf ya. Naikkan sedikit. Segini, turunkan lagi ini, turunkan sedikit. Up, segini ya posisinya, ini turunkan sedikit, segini ya, baik. Mau dites? Ya, nah, seimbang kan? Nah, oke. Nah, sekarang yang ini luruskan, Pak. Bagian pertama, ini lurus. Oke, maafkan saya. Lurus sini, tekan ke belakang. Nah, ini yang lurus. Sekarang agak turunkan sedikit, agak sikukan sedikit gini. Nah, sikukan sedikit, tetap tekan. Nah, ini bagian yang pertama. Ya. Yang kedua, tetap ini diluruskan. Luruskan, tapi tekan ke belakangnya. Nah, ini bagian keduanya. Naikkan sedikit ini. Gini. Ya. Nah, mana di antara 2 ini yang paling benar? Kata para ulama yang paling nyaman saja. Karena Nabi itu mengisyaratkan cuma 2. Yang pertama, buka jemarinya. Ini. Kemudian yang kedua, tekan lututnya. Jadi sepanjang jemarinya terbuka dan mengangkat lututnya, apakah posisi ini kemudian lurus ataupun kemudian siku, itu tidak ada masalah. Dan ulama tidak ada khilaf di sini. Sekira itu Pak ya. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Jazakumullah khair. Cukup ya? Baik. Teman-teman, apa yang kita pelajari, saya harapkan insya Allah kita amalkan dalam kehidupan kita. Jangan itu mengendap dalam bentuk pelajaran, dituliskan kemudian hilang seketika. Saya tidak menginginkan itu. Ya. Kalau Anda ingin seperti itu, Anda tidak usah mencari saya, cari guru lain untuk mengajarkan. Yang kedua, saya mohon Anda saling mendoakan satu dengan yang lain. Ajak teman-teman yang lain, doakan. Kalau kurang itu biasa, nggak ada yang sempurna.
Cuma malaikat yang diciptakan sempurna. Kita pasti berbuat salah. Ya, ajak yang lain. Ketiga, tolong jangan berselisih. Ya, jangan kemudian menghadirkan hal-hal yang bisa menghadirkan konflik dan sebagainya. Ini saya perhatikan, saya sedih sekali. Ya, ada yang kemudian saling bunuh, ada yang kemudian saling cela, ada yang kemudian persaudaraan terputus. Untuk apa gitu? Apa hanya karena pilpres yang cuma seketika saja kemudian silaturahim itu terputus? Tidak. Ya, kita hargai setiap orang punya pilihan masing-masing, tapi tetap kita kemudian hadirkan ukhuwah kebersamaan, dan mudah-mudahan semuanya masuk surga insyaAllah. Ya? Baik, saya kira itu yang saya sampaikan, dan saya terbuka kalau Anda ingin ada masukan, silahkan sampaikan pada saya, dan saya dengan senang hati akan menangisi apa yang kurang yang mungkin pernah saya lakukan. Ya, saya mohon maaf karena saya tidak diingatkan oleh teman-teman untuk membawakan silabus, ya, tapi itu sudah jadi, insyaAllah saya siapkan. Kalau mushaf sudah diambil, mushaf at-taisir sudah diambil, sudah ya. Nanti silahkan di-arrange saja masing-masing. Kalau kurang sampaikan saja. Nanti coba kita siapkan kembali. Ya, pertemuan berikutnya mushafnya dibawa. Nanti saya ajarkan sedikit-sedikit cara menghafal Quran dengan cepat insya Allah. Ya, kemudian yang kedua, insya Allah di bagian berikutnya kita lebih banyak mendalami untuk praktikal bacaan itu. Nanti saya coba buatkan sinopsis apa yang kita pelajari supaya nanti teman-teman bisa jadi panduan dan bisa dipelajari kembali setelah kita selesai sesinya. Saya kira itu ya. Baik. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على نبيك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي كل مقام ذنبا إلا غفرته. Duhai Allah, jika ada di antara kami saat ini datang membawa lumuran dosa, maka mohon ya Rabb, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ampuni segala dosa-dosanya. Allahumma wala hamman illa farajta, jika ada di antara kami datang membawa kegelisahan, jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya. Allahumma wala asiran illa yassarta, jika ada yang datang ke tempat ini membawa kesulitan dalam hidupnya, di rumah tangganya, pekerjaannya, kehidupan sosialnya, mohon jangan biarkan dia meninggalkan tempat ini kecuali Engkau telah ringankan beban kehidupannya, Engkau mudahkan segala urusannya. Allahumma la maridan illa syafaita, duhai Allah, jika ada di antara kami, keluarga kami, kerabat kami yang tengah Engkau uji dengan penyakit seberat apapun, dengan ketulusan amalnya maka mohon angkat dan sembuhkan segala penyakitnya. Allahumma hdina ya Allah wa alif qulubana wa wahidna fi suffika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berikan kami petunjuk yang dengan petunjuk itu kami istiqamah dalam beribadah kepadamu. Satukan kami dalam cinta-cinta dan kebaikan. Jauhkan kami dari sifat-sifat yang tidak Engkau sukai. Ya Allah, bimbing kami supaya lebih dekat denganmu di keluarga kami, kerabat kami. Mohon satukan kami ya Allah di dunia dan akrabkan kami saat di akhirat. Allahumma alhiqna bis salihin ma'al ladzina amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, kami merindukan pertemuan dengan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mohon ya Allah, bila pun tak berjumpa di dunia, satukan kami di akhirat bersama Rasulullah SAW dengan para syuhada, orang-orang saleh, orang-orang yang Engkau pandang baik dalam kehidupan dunia dan akhirat. Allahumma ya arhamar rahimin, ummahatina ya Allah, ibunda-ibunda kami, Allahumma rahamhunna ya Allah, berikan rahmat kepada ibu-ibu kami, para ibunda kami, sayangi mereka ya Allah, bayar tuntas segala letihnya dalam melahirkan kami, memberikan ASI pada kami, mendidik kami, ampuni dosa kami ya Allah yang belum mampu membahagiakan ibunda kami sampai dengan saat ini. Allahumma aba'ana ya Allah, ayah-ayah kami ya Allah yang mereka bekerja keras untuk kesuksesan kami, ampuni dosa-dosa kami yang belum mampu membahagiakan ayah kami ya Allah. Tubna ilaika ya arhamar rahimin min kullil ma'asi, kami mohon ampun dari setiap maksiat yang kami kerjakan ya arhamar rahimin. Allahumma abna'ana ya Allah, anak-anak kami yang Kau titipkan kepada kami, ampuni dosa-dosa kami yang membuat mereka bermaksiat kepadamu ya Allah. Ampuni karena kesibukan kami, kelalaian kami tidak mampu mendekatkan mereka beribadah kepadamu ya arhamar rahimin. Allahumma la tab'ad anna, ya Allah jangan menjauh dari kami, qaribna ila ridhak, dekatkan kami dengan ridhamu ya arhamar rahimin, di pekerjaan kami, di aktivitas kami, dan bimbing kami untuk selalu dekat dalam rahmatmu ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, tawaffana muslimin husnul khatimah. Ya Allah, berikan segala kebaikan dunia, kemuliaan akhirat, jauhkan kami dari ancaman neraka dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma qawwi lisanana kulla kalimat at-tauhid la ilaha illallah. Ya Allah, mohon dalam sakaratul maut nanti, jikalau kami akan wafat, ringankan lisan kami, kuatkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wajib lana ya Allah bi kalimatika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, mohon jawab ya Allah saat kami mengucapkan kalimat tauhid dengan kalimat wahai jiwa-jiwa yang tenang. Hei jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang. Aku sudah merindukanmu. Aku ridha dengan amalmu, Engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Engkau jadi hambaku dan aku siapkan surga untukmu. Allahumma bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.